Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Terimalah salam saya. Shalom. Shalom. Saya jemput semua Tuhan bangkit berdiri. Kita bersembah kepada bersama-sama kita menyanyi dalam nyanyian Mazmur 150 ayat pertama dan ayat yang kedua. Haleluya, pujilah dan kata-kata yang satu. Dan bagi semua kami yang ada di atas tanah ini, inilah kami datang kepadamu dalam ibadah ini. Kebaktian penyegaran iman dan keputusan kembali, rombongan kita berasa. Amin. Kasih karunia dan sejahtera dari Tuhan memiliki kita sekalian. Injil adalah kekuatan Allah. Ini telah menyatakan dasar ibu kita ini di atas batu berenang. Dasarnya adalah firman Tuhan. Sehingga hari ini kita diberkati. Banyak di antara kita yang menjadi orang-orang yang pandai dan kita. Banyak orang-orang yang hari ini menduduki posisi sebagai pimpinan. Banyak di tingkat gereja dan juga di tingkat pemerintah. Pada malam hari ini kita datang dari suku yang berbeda, dari bangsa yang berbeda, tetapi hanya Yesus Kristus sajalah yang bisa mempersatukan kita. Amin. Kita akan puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena Dia baik bagi kita. Kita akan memuji Tuhan.
saudara dalam Tuhan, kita bersaudara dalam Tuhan, kita bersaudara dalam Tuhan, kita bersaudara dalam ada kasih sayang dalam Tuhan, ada kasih sayang.
Kristus. Kita hari ini pada hari yang kedua setelah kita merayakan satu abad. Dan naikkan syukur kepada Tuhan. Saya percaya bahwa kita akan melihat apa yang Tuhan akan nyatakan di balik perbuatan kehidupan kita. Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya bagi saudara dan saya di atas tanah Papua. Karena Dia yang datang di tanah Papua dengan dasar kasih kepada orang-orang Papua. Mereka juga ada di dalam bagian dalam rencana Allah dalam hidup. Kita akan bicara tentang Papua.
Ikaw melihat keluarga besar DKI di tanah Papua dalam kehadiran Iwan Dama, Aitu Mei, untuk mensyukuri peristiwa besar yang dinyatakan bagi negeri Tuhan Papua. 40 abad yang lampau atau 100 tahun yang lalu baru saja selesai Tuhan. Kami menangkap apa yang Tuhan mau dan Tuhan rindukan. Itulah isi hati Tuhan. Bagi seberapa kami yang hadir dari seluruh anak-anak Allah dari DKI di tanah Papua. Itu 70 plasis, 13 portal plasis, 2058 jemaah di atas negeri matahari tertinggi. Apa di surga, waktu yang indah, di mana firman Allah kami belajar. Kami sudah merayakan Allah melawat kehidupan bangsa yang tidak mengenal Allah 100 tahun yang lalu. Dan hari ini kami sedang berjalan. Kami sudah ada di 2 hari dari peristiwa 1 abad itu. Sabda kepada kami ya Tuhan, bayangkan kami semua ya Bapa, di dalam nama Yesus, firman Allah yang hidup, kami berdoa menyambut firman-Mu. Bayangkan hamba yang terbatas ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Bahkan kembali bagi beberapa saudara dan saya, kita ada pada malam ini sampai pada malam sebentar menjelang subuh kita akan meninggalkan Kabupaten Montana, sebuah kabupaten yang memiliki nilai sejarah yang besar untuk DKI di tanah Papua. Yang lalu kita menangkap ada sesuatu yang kita dengar, kita saksikan, kita semua hadir dalam perayaan 1 abad. Siapa yang menyangka di kemudian hari bahwa nanti akan ada bandara yang bernama Desa Timur K di atas tanah Papua. Siapa yang menyangka bahwa nanti ada sebuah patung besar dari Wandama ini, yaitu dari Desa Timur K. Siapa yang menyangka bahwa akan muncul Universitas Desa Timur K? Wow, apakah ini kebetulan? Tidaklah yang kebetulan. Tapi memang yang masuk di dalam rencana Allah. Dari bagian bahwa kabupaten ini memang terutama gereja Tuhan di kabupaten Anda itu pasang banget untuk bagaimana mempertahankan ada Tuhan izinkan untuk Anda harus mempertahankan itu, ya. Kita akan melihat nanti sebuah sinar cerah akan muncul dari Wandama dan dia akan menyebar di seluruh negeri ini, dan bagaimana Papua dia akan memberkati Indonesia bahkan bangsa-bangsa. Amin. Dan itu bukan hal yang tidak mungkin. Itu bukan hal yang tidak mungkin. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, karena itu inilah waktunya GKI di tanah Papua. Kalau saya bilang GKI itu berarti di seluruh, ada 6 provinsi hari ini, 43 kota kabupaten di atas negeri ini. Kita mau melihat rencana Allah yang besar dalam kehadiran ini. Coba kasih salam kiri kanan dan bilang begini, ternyata GKI itu dia besar, dia dahsyat, ya.
Bicara. Salam dan katakan. Salam. Ternyata dia besar dan dahsyat ya. Coba lihat mukanya dan memang dia bilang, sobat, kau luar biasa. Mama lihat itu temannya di samping bilang, sobat, kau luar biasa. Ya mama lihat saya, mama lihat kiri kanan. Bapak Ibu saudara kekasih Tuhan, ya. Gengga ini tanah Papua, hari ini kita sedang sama-sama apa di dalam tema besar 2025. Tema itu apa? Halo, kesehatan. Dan kita akan segera mengakhiri kesehatan, tapi kita akan lebih hebat lagi. Dan dalam sebuah tahun pelayanan yang baru, ibarat kita mulai start dari titik nol menuju abad kedua, 100 tahun ke depan dalam sebuah tahun pelayanan yang baru 2026, yaitu apa? Kepedulian. Kalau kepedulian itu tidak bisa hanya merenungkan saja, tidak bisa. Nah, ini mesti action, mesti bergerak. Itu kepedulian. Ya. Tidak bisa tidak. Ya, begitu kita punya rumusan, begitu punya kita komit dan go jalan. Untuk kita akan lihat perkara-perkara besar akan terjadi berbangsa bernegara di dalam sebuah satu gerakan untuk menapaki Papua ke depan yang pasti lebih dan lebih lagi. Amin. Karena itu dia perahasianya sederhana. Saya hanya mau baca satu nas dari 2 Tawarikh pasal 7 pada ayat yang ke-14. Ya, 2 Tawarikh pasal 7 ada di perjanjian baru, itu kitab Tawarikh. Ya. Amin. Ada di kitab mana itu? Kemudian ayat 19 dan 20. Makanya kita yang bisa buka Alkitab atau di HP, kita bisa baca sama-sama. Itu ayat 14, 19 dan 20 dari 2 Tawarikh pasal 7. Ya. Sudah dapat? Mari kita baca sama-sama 14 lebih dulu. 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Haleluya. Ayat 19, 3. Tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, 20, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan kiasan dan seniran di antara segala bangsa. Nah, sebenarnya pendeta menapaki perjalanan abad kedua, pasti perayaan yang ke-200 tahun pasti bukan ini sudah ada lagi. Atau mungkin Yesus sudah datang, kita sudah ada di sorga yang mulia. Amin. Ya. Makanya nanti kita coba, apalagi nanti kan sidang sinode di sini toh. Ya, pas di dia punya mabes ini, kegerakan transformasi Papua dari Wondaman. Ya. Nanti coba 10 tahun kah, 25 kah, supaya muka-muka ini dia muncul cepat lagi kembali ke Wondaman. Ya. Tapi kalau mau siap tahun juga bagus gitu ya. Bapak Ibu Saudara, 2475 tahun yang lampau, ya, Ezra menulis apa yang terjadi yang tadi kita baca. Ya. Sangat lama, hampir 2500 tahun. Yang tadi kita baca. Di mana bagian ini setelah
Salomo menyelesaikan pembangunan bait Allah dan istana raja. Ya, Tuhan kemudian menampakkan diri kepada Raja Salomo. Ya. Bahkan ini yang untuk kedua kali. Ya. Tapi isi pesan yang muncul di tempat yang bersejarah ini. Ya. Kita mau menangkap apa yang Tuhan mau katakan. Di dalam bacaan ini, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, sekalipun ada janji yang kita tangkap, tetapi juga ya, diikuti dengan peringatan keras surga bagi orang-orang yang menjalani hidup sebagai orang percaya. Dan itu dia sampaikan, Allah sampaikan kepada Tuhan tahu siapa manusia. Dia yang menciptakan manusia. Dia tahu saudara dan saya. Kita penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Maka dia harus mengingatkan Bapak Ibu Saudara supaya jangan apalagi sejarah besar di atas tanah Papua. Itu baru saja kita rayakan 100 tahun lampau. Sudah lebih 2 hari. Tadi banyak dari antara kita tembus sampai di batu, ya, beradaban di atas. Saya ini naik yang kedua kali. Tidak tahu ketika tulis dia mengilhami apa itu di atas. Ya, dan kita lihat, walaupun waktu tadi ada yang mau naik, sebelum naik sudah macam-macam dong punya apalah supaya jangan seperti gagal di tengah jalan dan mundur, ya. Tapi di sini tidak ada yang mundur toh, semua tembus toh, macam berat begitu. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ya, mencari wajah Allah. Yang keempat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kita sudah tanggap apa yang Kayne bilang tentang masa depan Papua. Tetapi kalau kita tidak, ya, hanya bermimpi dan rindu, ya jadilah menurut nubuatmu, Mr. Kayne, Isa Samuel Kayne. Tetapi bermimpi, dan mungkin lebih banyak penderitaan di atas negeri matahari terbit. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, merendahkan diri. Itu artinya apa? Sadar diri. Siapa saudara dan saya? Tuhan mengingatkan Salomo. Dan itulah firman Allah bertahan sampai hari ini. Sudah lebih dari 2475 tahun. Coba lihat kiri kanan. Ada orang sombong. Dia orang Kristen tapi saya rasa dia inti, dia penting. Yang lain itu dia bisa sikut kiri kanan. Nah, langkah-langkah strategi bagaimana GKI dia lebih dan lebih lagi untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Karena itu hal yang ketiga Allah mengingatkan Salomo mencari wajah Tuhan. Artinya apa? Mencari wajah Tuhan. Bukan hanya mencari kejar berkat Allah, tetapi bagaimana kita bertemu pribadi dengan Dia, dengan Allah. Mencari wajah. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara yang hadir ini, bagaimana kita punya hubungan pribadi dengan Allah Bapa di Tuhan rindu untuk selalu bersekutu pribadi dengan saudara dan saya. Cukup banyak ribuan orang datang dari luar undang. Apakah ini hanya rame-rame pulang dan tetap nol, tidak ada berdampak di jemaat-jemaat? Tuhan tidak bermaksud demikian. Tapi ada maksud Allah. Karena Tuhan rindu. Berbalik dari jalan-jalannya
Ako buktikan ito. Amin! Dahil ako yan ang galing kami. Bakit ang nagtaling ng mga napakaling sa spanta? Sederhana. Kalau kita memenuhi 4 tahun surga dia dengar. Bapak Ibu Saudara, Papua tidak akan pulih. Papua tidak akan terjadi apa-apa, bahkan dia akan berjalan terus. Bisa saja dengan air mata, jeritan, bahkan darah, bisa. Kalau tidak ada pertobatan dari orang-orang percaya secara khusus GKI di tanah Papua, saudara dan saya, kita harus surut. Maka Allah yang berforum, nanti kalau baca di dalam Keluaran pasal 3, Alkitab katakan, aku sudah dengar jeritan, keluhan, penderitaan, aku sudah lihat, dan aku akan turun. Besar itu Mary, ya, karena izinkan, kita baru saja lakukan dan selesai. Itu akan terjadi. Ya. Tuhan memulihkan. Ya. Di dalam ayat 19 yang tadi kita baca bersama, tetapi jika kamu ini berbalik, meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi daripada mencabut kamu dari tanahku. Bicara tentang hukuman. Bicara tentang Allah memalingkan wajah dan meninggalkan anak-anak saudara dan saya negeri matahari terbit Papua ini. Ya, akan kita tidak tahu. Ya. Meskipun rumah Allah itu telah dibangun, telah dikukuhkan, ya. Meskipun Allah telah berjanji, aku akan tinggal di rumah ini. Ya. Tetapi kalau orang yang tinggal di rumah itu dia tidak sungguh-sungguh, kalau kita bilang Allah akan ratusan tahun, 430 tahun di Mesir dan 70 tahun di Babylon. Allah izinkan. Karena bangsa ini bangsa yang kepala batu sama dengan orang Papua. Coba lihat kiri kanan, ada batu di kepala kita. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, saya hanya mau bilang tidak ada kata terlambat. Amin. Ya, untuk kita mau lihat hari-hari 1987 bertemu dengan Mama Papua. Di dalam catatan itu dikatakan bertemu dengan Mama Papua. Ya? Dan terjadi percakapan, yaitu istri dari Ishak Samuel Genge. Ya? Pendeta Herman Saud pernah berjumpa di Leiden, Belanda. Gereja itu kudus. Tidak boleh ada hal yang tidak berkenan di mata Allah dalam kehidupan bergereja, berjemaat. Ini pengakuan saudara dan saya. Setiap kali kita mengikrarkan iman percaya GKI di tanah Papua, sangat jelas. Apalagi dikatakan gereja itu dia mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan surgawi di bumi. Ya? Nanti pendeta-pendeta harus jelaskan dalam ceramah kah, seminar kah bagi umat Allah. Mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan surgawi di bumi. Ya? Di Papua harus bisa terlihat suasana surgawi, suasana indah, ya? Kehidupan yang memang waktu orang lihat ada apa dengan Papua. Tapi kurang. Kami pergi lihat satu kota bar itu tutup, toko senjata tutup, toko minuman tutup, karena gereja turun tangan.
Gereja menghadirkan orang-orang bertobat di kota itu. Dan kota itu minuman dijual. Siapa yang mau beli? Seluruh orang di kota itu tidak beli. Akhirnya toko minuman itu bangkrut. Wondama tidak ada toko minuman, toh? Halo? Tidak ada. Puji Tuhan, bertahan. Ya. Bertahan. Kalau Jayapura atau Manokwari, pergi lihat itu tutup. Tidak ada orang yang mau datang di situ. Karena gereja bangkit. Dan orang takut untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Allah. Dan bisa kok, kita bisa. Kita bisa ubah keadaan. Nah, inilah pengakuan iman GKI di tanah Papua. Aku mengaku hidup kudus, setia memberitakan Injil Kerajaan Allah di tanah Papua dan dunia. Hidupkan dia. Kira-kira susah kan? Maka carilah orang yang takut akan Tuhan memimpin negeri ini. Amin. Tuhan akan pakai dia. Dia kepala dinas, dia kepala bupati, dia kepala distrik, dia kepala sekolah, kepala puskesmas, ya gubernur, dia panglima. Cari anak-anak Tuhan, kita akan ubah negeri matahari terbit Papua di sana. Bisa. Kemarin kita bermimpi dalam 2-3 tahun ke depan. Nyata di atas tanah Papua ini, amin. Ya. Harus bisa, harus bisa. Ya. Dan itu yang Tuhan rindukan. Ya, maka terjadi perubahan besar di atas tanah. Ya. Dan kita mulai bermimpi. Ya. Beberapa di antara kami akan pulang tinggalkan Wondama. Wondama, kamu jaga tanah yang telah dikuduskan oleh Allah. Ya. Jaga, pelihara. Bagi yang datang ini tidak hanya datang saja toh. Halo. Ada kami sudah tangkap toh. Waktu ibadah di sini GKI, ibadah di lapangan besar di depan Bukit Hai Tumei itu kita sudah tangkap kan. Lakukan di masing-masing klasis kita, melakukan di masing-masing kota kabupaten kita. Ya. Kita akan lihat perkara-perkara besar akan terjadi. Ya. Mari, luar biasa. Hanya sebesar tangan saya ini. Tali yang biasa kita lihat tali kapal begitu. Tapi dia dengan sepeda. Ke sana, kemari, ke sana. Ketika dia selesai dan dia mau kembali ke Amerika, dia tanya kepada penonton. Penonton, saya sudah selesai, saya mau pulang. Menurut kamu, saya akan tiba dengan selamat di sana? Di sebelah? Jawab penonton apa? Ya jelas Tuan Blondin pasti tiba. Karena kami sudah lihat Tuhan ke sana kemari sukses. Oh begitu, betul. Yakin, percaya. Blondin tanya, siapa yang mau ikut saya? Kita dua menyeberang. Tidak ada satu orang pun yang mau ikut dia. Dari Blondin bilang percaya, yakin. Kenapa tidak dapat sama-sama? Itulah gereja akhir zaman hari-hari. Hanya dari mulut pujian kepada Tuhan, ya? Tetapi untuk iman percaya yang radikal, yang sungguh-sungguh kepada Kristus, nanti dulu. Bapak Ibu, kemudian tiba-tiba sudah sepi karena tidak ada yang mau angkat tangan. Anak kecil satu diangkat tangan, dia lapor kepada panitia. Dia bilang saya mau ikut Tuan Blondin. Orang itu anak siapa itu? Dia berani sekali. Oh itu anak dari Wondama. Itu anak siapa itu? Dia berani sekali ikut Tuan Blondin. Sudah dia naik di belakang boncengan sepeda. Mereka menyeberang sampai ke Amerika. Wartawan di Amerika tanya, kau ini siapa? Kau berani sekali. Anak kecil bilang, amin. Masih adakah kita ragu mempertahankan negeri ini, negeri Injil? Kenapa kita tidak bisa ubah Papua ini? Kalau sudah 100 tahun yang lampau,
sampai hari ini Injil terus bergerak. Mari dari peristiwa 1 abad 25 Oktober kemarin itu, kita pulang di masing-masing klasis, masing-masing kota kabupaten. Kita mulai ada gerakan apa? Paling tidak mulai menangkan dari jemaat-jemaat kita. Bisa? Halo, bisa? Harus bisa. Ya. Untuk kita hadirkan kerajaan Allah. Harus bisa. Ingat, Allah mengingatkan Salomo, kau memang membangun dan sudah selesai, saya akan tinggal di rumahmu ini. Tapi, kalau kau berbalik, saya akan tinggalkan rumah. Ya? Tuhan tidak mau saudara dan saya kita berbalik dari iman percaya kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia pemilik daripada negeri matahari. Dia pemilik tanah Papua ini. Ya, di seluruh tanah Papua itulah tanah Yesus Kristus. Amin. Orang-orang datang dari berbagai tempat di mana saja, pintar, hikmat, marifat, sampai tidak dapat membangun bangsa ini. Bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri. Ya? Itu nasar daripada Kehine. Nasar daripada Kehine. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita tinggalkan Aitumeri Wondama, tapi bagi Bapak Ibu yang masih ada di sini, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tepuk tangan untuk Tuhan, ya. Ini janji Allah. Saudara dan saya, gereja Tuhan, gereja ini tanah Papua, tidak ada yang harus kita khawatir. Ya, gereja ini milik Allah. Siapapun tidak dapat melawan gereja ini, karena gereja ini milik Allah. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Kita Ketulusan yang punyamu semakin
masyarakat. Orang akan melihat ada Yesus yang hidup di dalam kami. Terima kasih. Sempurnakan firman di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan. Untuk mengingat bagian firman Tuhan, biar kita tetap setia mempertahankan negeri ini sebagai negeri yang dipilih Tuhan. Kami yang ada di Mudama sangat mengharapkan hukuman doa dari Bapak, dan Ibu Pendeta, juga majelis, dan tahu Tuhan yang ada di Tuhan. Doakan akan kehadiran kita kuat mempertahankan lebih baik dan kita yang ada di sana, kita juga berkati Indonesia dan juga dunia. Ketika kita memberikan persembahan, kita akan mengiringi pemberian kita dengan menyanyikan pujian dalam bahasa Udama, ya, bahasa Indonesia siaran kedua. Setelah itu kita akan jeda sebentar, lalu kita akan
kepada kita di percayangan mengadukan pulau-pulau dan lautan menanti bentuk bahwa tulisan kayaknya dia tak malu dan meletakkan berhadapan orang sekalipun orang memiliki kepandaian akan mungkin tetapi tidak dapat memimpin bangsa ini sedang bangkit dan untuk Papua tulisan kene tidak mau saya dan menangkan peradaban orang sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi ada murni dan lemah tetapi tidak dapat memimpin bangsa ini sedang mandi dan memimpin dirinya sendiri. Karena izinkan DKI di tanah Papua, keluarga besar, dan semua pemimpin, semua para hamba-hamba Tuhan, para pembina, pengidil, guru jemaat, penatuan syamah, bahkan umat Allah, dari berbagai teknologi, benawat provinsi di tanah ini. Berapa hari ini ada di Kabupaten Utama, bersyukuri kebaikan Allah yang datang melawat manusia Papua 100 tahun yang lalu. Biarlah berkenal dengan luka syukur kami berupa persembahan yang telah kami berikan. Allah pakailah memberkati melalui kita di tanah Papua di dalam perawanan Injil, pelayanan bagi umat Tuhan di atas tanah. Dekati yang Indonesia Bapa, biarlah berkat-berkat finansial yang kami peroleh dari menopang seluruh pekerjaan Tuhan melalui gereja kami, GKI di tanah Papua. Bapa, kami berterima kasih bersama keluarga besar wilayah 1 11 klasis. Hari ini ada kami mensyukuri kebaikan Allah. Kami berterima kasih dari Tuhan. Semua kami berada dalam keadaan baik dan selamat di tempat-tempat masing-masing kami. Walaupun kami menyadari ada keterbatasan sebagai manusia, tetapi di atas semua hal itu kami boleh melihat kebaikan Allah yang tetap nyala di dalam kehidupan kami. Karena itu berkanilah ya Tuhan gratis undangan bersama di 1 klasis dan 1 bakal klasis yang lain di Kabupaten Undangan. Bagaimana mereka ya Bapak? Berjalan di tangan Tuhan dalam kepemimpinan dan seluruh para hamba-hamba Tuhan, para pelayan, pendeta, guru jemaat menginjil, dan semua majelis jemaat dan umat Allah. Dalam proses pendidikan untuk manusia Papua yang pada awalnya adalah manusia yang jahat,
na tidak kenal Allah. Hidup dia di dalam kebenaran dan takut aku Tuhan. Orang di Kabupaten Bundaman tinggal di tanpa Allah. Kami berdoa bagi hamba-Mu Bapak Bupati dan seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Bungkama, TNI dan Polri, kami juga semua jemaat-jemaat di dalam berbangsa bernegara di Kabupaten ini. Masing-masing dalam tugas pelayanannya, pakailah mereka Tuhan. Kami rindu Kabupaten ini yang akan menghilangkan gambaran kerugian awal. Terima kasih Tuhan. Secara khusus untuk jemaat GKI Ketanian, Waskior, hamba ketua jemaat dan jatan majelis jemaat, kami beberapa harian bersama. Dan terima kasih mereka setia di dalam pelayanan bagi setiap kami. Tuhan, dan juga dari jemaat lain yang dimana para peserta dari pelayanan Bapak dan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya beberapa jam lagi ya Bapak, kami beserta pelayanan ini dari lingkungan atau wilayah satu GKI di dalam Papua. Kami meninggalkan Kabupaten Bungkama. Kami berdoa dan kami tahu rencana perjalanan ini di dalam tangan Tuhan. Seluruh proses untuk naik atas kapal dan berangkat, jauhkan semua hal yang akan menyesatkan kami Tuhan. Izinkanlah pertolongan menyata dan siap nanti meninggalkan Kabupaten ini dalam keadaan baik dan selamat. Allah tentu akan ada bersama pemerintah Kenya dan ada bangsa ini, dan bawa bangsa ini mengenal Engkau dan hidup di dalam kebenaran. Kalau ada hal yang tidak berkenan, ialah dengan sadar akan dosa dan pelanggaran, sehingga anda hidup di dalam berkat-berkat Allah. Tuhan punya cara mengingatkan orang yang melakukan hal-hal yang salah di dalam diri. Jadi mereka berbalik pada jalan benar. Dalam kemuliaan Allah. Dalam nama Yesus, menanti umat-umat kembali ke tempat mereka masing-masing. Tuhan menyertai mereka tiba dengan tidak kurang sesuatu. Dan kaki rombongan wilayah satu Sinode GKI di tanah Papua siap untuk meninggalkan di Kabupaten Bungkama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Rinawag kayo na Tuhan, ulang lahat ang tingala. Ilang anugerah Tuhan kay Jesus Kristus. Kasih dari Allah Bapa, persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Tolong menyertai memberkati jemaat Tanya was yours. Wondama, tolong menyertai kita semua. Dan malam ini besok, pangan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Mari selesai, shalom. Telah memberikan salam satu kepada yang bulan ini. Terima kasih. Asin.